Bab 871, Konvensi Pilking. Kamu ingin aku bergabung dalam pemeriksaan alkimia di Flying Cloud Manor dan menyelinap masuk. Saat fajar menyingsing, Sang Guan Feixiong melihat Zuo Fan dan Sang Guanqing di ruang tamu dengan senyum cerah. Zuo Fan tertegun, lalu mengangguk. Itu sesuai dengan rencananya yang ingin menguji keadaan juga setelah mendengar pengumuman ini. Menundanya sampai kediaman Flying Cloud dan klan Sangguan berhadapan akan menyisakan terlalu banyak ruang untuk kesalahan. Sesuatu yang ingin dia hindari. Dan ini terbukti menjadi kesempatan terbaiknya untuk melakukannya sekaligus memasuki kemurahan hati klan Sangguan. Zuo Fan menangkupkan tangannya tanpa penundaan. Menyetujui sambil tersenyum. Melakukan bagianku untuk klan Sangguan. Setelah klan menerima kami berdua, adalah suatu kehormatan besar. Terima kasih, Paman, karena telah memberi kami kesempatan ini. Selama kamu tahu, Sang Guan Feixiong tersenyum. Saya yakin Anda tahu bahwa keputusan saya untuk menerima Anda belum disambut dengan baik oleh anggota lain. Tetapi jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan membuktikan diri Anda di depan semua orang. Tidak ada yang akan menanyaimu lagi. Mata Zuo Fan bersinar. Sang Guanqing terkikik. Tuan Gu, bekerja keraslah. Apakah Anda mendukung klan Sangguan akan bergantung pada tugas ini? Mungkin Anda bahkan akan mendapatkan persetujuan semua orang dan menjadi tuan muda sejati klan kami. Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk mendapatkan kembali istri Anda. Tidak masalah siapa yang Anda sakiti di wilayah barat ketika klan Sangguan mendukung Anda. Kalian akhirnya akan bersama. Zuo Fan menatapnya lama, tetapi melihat matanya yang jernih. Dia membalas dengan senyuman. Oh begitu. Saya bertanya-tanya mengapa nona ini begitu peduli pada saya dan anak saya. Aku menganggapnya sebagai kesalahan besar pesonaku. Siapa tahu dia ingin menyatukan saya dan istri saya lagi. Baik sekali. Sayang sekali tidak sesederhana itu. Dengan tatapan redup, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu menjadi salah satu dari kami, kamu tidak bisa mengamuk. Sang Guan Feixiong memelototi putrinya. Tapi kemudian dia tersenyum pada Zuo Fan. Jangan khawatir. Klan Sangguan tidak mudah menyerah. Lakukan ini dengan baik dan saya pasti akan membantu Anda. Bahkan jika Double Dragon Manor terlibat, aku akan memberimu keadilan. Terima kasih banyak, Paman. Zuo Fan membungkuk. Double Dragon Manor, jika semudah itu, aku akan melakukannya sendiri. Yaner, kami berencana mengirim Yulin bersama Yifan ke kompetisi. Sang Guanqing melanjutkan. Yulin adalah orang yang mantap dan bisa memimpin. Budidaya Yifan rendah sehingga Anda harus membantunya memastikan dia terpilih. Mengerti? Sang Guanqing yang mengangguk tegas dengan ekspresi bahagia. Ya, ayah. Hehehe. Tuan Gu, sebaiknya dengarkan aku sekarang. Dia memberi Zuo Fan senyuman menggoda. Zuo Fan terkekeh juga. Tapi dia mengetahui rencana Sang Guan Feixiong untuk memata-matai dia. Permainan kemarin tidak cukup untuk menghilangkan semua keraguan klan. Itu normal. Terutama dengan tugas yang begitu penting. Kehati-hatian adalah yang terpenting. Zuo Fan dan Sang Guan Feixiong bertukar beberapa kata lagi sebelum dia pergi sambil membungkuk. Sang Guanyan melompat ke belakangnya. Beberapa hari berikutnya, Sang Guan Yulin dan Zuo Fan mengalami neraka pribadi. Sang Guan Yulin, sebagai benih yang paling menjanjikan, diinstruksikan secara pribadi oleh 3 orang terhormat dalam seni rumit memasak ramuan menjadi pil. Hari demi hari, dia ditemukan melayang di atas kuali. Basah kuyup oleh asapnya. Diajari seni rupa yang sulit dipahami oleh para tetua. Itu karena Sang Guan Yulin memiliki kultivasi tetapi tidak memiliki keterampilan. Maka para tetua bertindak lebih keras padanya. Dengan harapan keterampilannya meningkat lebih cepat. Sebaliknya, hari-hari Zuo Fan adalah surga jika dibandingkan. Semua orang mengenalnya sebagai seorang alkemis. Jadi begitulah. Itu sebabnya dia dibiarkan sendiri. Yang harus dia lakukan hanyalah berkultivasi. Namun budidaya juga tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Yang membuat cadangan ini
Pengganti Sangguan Yulin mengabaikan aspek ini. Dengan berakhirnya masa kurungan, Zuo Fan keluar lagi ke dunia nyata bersama putranya, dengan putri kepala klan yang memimpin. Dia membuat iri siapapun karena dia bersenang-senang. Perannya adalah sebagai pengamat, tetapi sifat ceria Sanzi muda yang menular menguasai dirinya, membuatnya semakin dekat dengan pasangan tersebut. Sampai-sampai pergi ke belakang rumah untuk bersenang-senang bersama mereka. Ini hanya membuat suasana hati Sangguan Yulin memburuk, dan disapu seperti keledai di atas kuali oleh para tetua. Hahaha, Sanzi muda, kendurkan tanganmu sedikit atau layang-layangmu akan jatuh. Ya, itu saja, Bibi. Tunggu sebentar selagi aku mengambil buah. Tentu, hei, Gu Yifan, berhentilah bermalas-malasan. Seharusnya kamu yang memegang layang-layang anakmu. Sanzi muda memberikannya padamu, jadi kalian memainkannya. Sekarang berhentilah mengacaukan tidurku, pelit. Hei, anak siapa yang bernama Sanzi muda? Ayah macam apa yang tidak peduli? Kalau begitu, kamu malah peduli. Bocah malang. Olok-olok dan ejekan terdengar dari balik tembok. Sangguan Yulin duduk bersila di dekat kuali di atas api yang menyala-nyala. Mulutnya terus bergerak-gerak. Matanya terbakar lebih panas dari api di depannya. Sialan bajingan terkutuk itu. Saya memperingatkan dia untuk menjauh darinya. Sekarang dia malah menggoda. Setelah aku keluar dari sini, aku akan mencekikmu. Tenangkan hati dan fokus. Gestur adalah kunci saat Anda menerapkan seni ini. Menyadari perhatian Sangguan Yulin berkurang, sebuah gulungan bambu menghantam kepalanya, membuatnya meringis. Dia memandang Yang Mulia yang berdiri di belakangnya dengan tatapan dingin. Tenangkan hatimu dan fokuslah pada gerak tubuh. Dasar. Sepupuku ada di luar sana bersama pasangan yang merosot itu dan kamu menyuruhku untuk tenang. Pak, pukulan lain muncul. Kosongkan pikiranmu. Tenangkan hatimu. Pikiranmu seharusnya hanya tertuju pada isyarat. Wajahnya berkedut. Hati Sangguan Yulin menggerutu saat dia mengangguk. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini. Aku membuatmu ingin aku pergi ke istana. Tapi kenapa bajingan itu datang juga? Sekarang lihat dia. Bahkan sebelum kita mencapainya, aku sudah berada di neraka. Membuang-buang waktuku dengan alkimia sementara kalian terkikik-kikik begitu keras. Takut aku tidak akan mendengarmu. Ini penyiksaan. Surga di atas, ibu bumi di bawah. Apa yang pernah saya lakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa kamu begitu kejam padaku? Gu Yifan, ini belum berakhir. Tidak akan lama lagi. Setelah kita selesai dengan istananya, aku akan memastikan kamu mati. Pak. Pukulan itu tepat sasaran. Begitu pula peringatan. Tenangkan hatimu. Sambil tersentak, Sangguan Yulin menggerutu lagi. Seminggu berlalu seperti ini. Zuo Fan dan Sangguan Yulin menikmati pelatihan khusus dan kontradiktif mereka. Kesamaan yang mereka miliki adalah rasa jengkel terhadap hal itu. Apa yang dilihat Sangguan Yulin dalam ramuan pedas yang mendidihkan asap berbahaya di wajahnya. Zuo Fan melihatnya sebagai relaksasi. Dia sangat senang berpindah tempat. Seharusnya Zuo Fan yang utama dengan Sangguan Yulin sebagai cadangan dalam skenario ini. Namun, hari-hari yang pahit akhirnya berakhir ketika Zuo Fan kembali ke rumah pada siang hari bersama Sang Guanqing dan Gu Santong. Namun mereka jauh dari kata santai. Ayah, pihak istana membuat pengumuman lain. 3 hari kemudian, mereka akan mengadakan konvensi Pilking untuk memilih alkemis sejati untuk menyembuhkan putra mahkota di ibu kota kekaisaran. Bergegas ke ruang tamu, Sang Guanqing membuat laporannya. Sambil melompat berdiri, mata Sang Guan Feixiong bersinar dan berteriak. Sejak mereka menyebutkan pemilihan alkemis, keamanan menjadi lebih tenang, patroli berkurang, dan orang-orang mengerumuni kota ini. Hari itu akhirnya tiba. Dalam 3 hari, kita pindah. Hahaha. Sang Guan Feixiong berjalan ke belakang rumah. Saya akan memberitahu Yang Mulia. Sang Guanqing berseri-seri dan mengangguk. Gu Yifan, momenmu sudah dekat. Jangan mengacaukannya.
Sementara cadangan, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya. Mata Zuo Fan berbinar. Sang Guanqing mengangguk dan bergegas mengejar ayahnya. Gu Santong bergumam, "Ayah, apakah ini jebakan?" "Tentu saja." Zuo Fan menyeringai. Tetapi mata-mata klan Sangguan di wilayah tengah telah melaporkan selama beberapa hari terakhir bahwa putra mahkota memang terluka parah. Tidak akan. Zuo Fan menepuk kepalanya. Kejadian ini terlalu aneh. Bukan soal jumlah laporan yang mengkonfirmasi hal itu. Tapi waktulah yang mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah jebakan. Namun mereka masih berjalan. Apakah mereka tidak mengetahui hal ini? Orang-orang selalu mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Zuo Fan tersenyum. Mengetahui ini adalah jebakan. Fakta bahwa mereka membuat segala macam rencana di sekitarnya. Mereka tidak melihatnya sebagai sebuah jebakan, tetapi sebuah peluang. Begitulah mentalitas manusia. Serakah. Tidak mungkin peluang ada di setiap sudut. Hahaha. Meskipun jebakan ini cerdik, yang benar-benar cerdik adalah jebakan ini cocok dengan karakter klan Sangguan. Rumah Flying Cloud memiliki pikiran yang licik di antara mereka. Mata Zuo Fan bersinar dingin. Aku juga harus memperhatikan langkahku di istana. Babak 872, berkumpul di Manor. Jika bukan Grandmaster Zhang, Anda juga datang untuk ikut sibuk. Tuan, bagaimana menurutmu? Dengan kesempatan langka untuk memotret bulan, saya tidak akan melewatkannya. Apakah Anda berbeda? Tuan Li, kamu pasti ingin mendapat jabatan di keluarga kekaisaran dengan ini, kan? Tolong, saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Aku di sini hanya untuk menikmati kesempatan ini. Hahaha. Cerah dan awal. Saat ayam berkokok, pintu masuk kediaman Flying Cloud dipenuhi oleh banyak orang. Para alkemis tertarik oleh rumor tersebut. Dari segi skill, hanya sedikit yang merupakan alkemis sejati yang datang ke sini untuk memanfaatkan kesempatan mereka. Orang-orang tertawa, bercanda, menggoda, menyapa. Namun kesamaannya adalah sikap mereka yang pendiam. Mereka siap menyapu oposisi. Meskipun senyuman hangat terlihat di mana-mana. Mereka masing-masing cukup bijaksana untuk mengetahui kekejaman yang tersembunyi di dalamnya. Mereka adalah rival. Akhirnya, Zuo Fan dan Sang Guanqing juga tiba di antara lautan orang-orang munafik ini. Nona, apakah kamu juga seorang alkemis? Jarang sekali. Sang Guanqing mendapat beberapa pandangan penasaran. Padahal mereka sebenarnya mencoba mendapatkan informasi darinya. Alkimia penuh dengan asap dan kerja keras. Hampir tidak menarik bagi wanita. Saya benar-benar kagum Anda adalah seorang alkemis. Nona. Sang Guanqing menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Zuo Fan. Kamu salah paham, saudaraku. Kakak laki-lakiku adalah seorang alkemis. Aku di sini hanya untuk menemaninya. Oh, benarkah? Pria itu mengalihkan perhatiannya ke Zuo Fan sambil tersenyum menghina. Jadi saudaraku adalah seorang alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam konvensi Pilking. Salam. Oh, ada teman lamaku. Lebih baik katakan hai. Mari bertemu kembali. Pria itu dengan cepat meninggalkan keduanya. Bersikap ramah kepada kelompok lain. Hahaha. Sekali lihat memberitahuku bahwa kalian semua adalah alkemis berpengalaman. Bolehkah saya tahu dari mana? Sang Guanqing terkejut dan melirik ke arah Zuo Fan. Siapa dia? Dia terlihat ramah namun langsung terkejut setelah beberapa patah kata. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia bersikap baik padamu. Mengira kamu akan menjadi pesaing yang kuat jika kamu adalah seorang alkemis ditambah dengan kultivasimu. Dia hanya menilai kompetisi. Hasilnya, dia melihat saya di Radiant Stage sebagai satu-satunya yang berpartisipasi dan merasa bahagia. Karena keterampilan alkimia juga terkait dengan budidaya. Kalau begitu, dia mengejekmu. Sang Guanqing mengutuk. Sungguh sombong. Anda mungkin lemah. Anda mungkin rata-rata dalam alkimia. Tetapi Anda datang untuk bergabung dengan konvensi Raja Pil yang agung sebagai seorang alkemis.
Jauh lebih baik daripada para penipu yang datang berebut barang bekas. Saya tidak pernah menyukai tipe mereka. Secara mengejutkan, hati Zuo Fan jatuh. Saudari, mereka mungkin meremehkan saya. Tapi setidaknya Anda harus menghargai saya. Mengapa Anda menyebut saya lemah dan rata-rata dalam alkimia? Tidakkah kamu tahu kamu melukai egoku? Oh, maaf. Aku hanya mencoba membantumu. Sang Guanqing berseri-seri saat dia meminta maaf. Saya terlalu bersemangat dan tidak bermaksud seperti itu. Selain itu, saya menyatakan fakta. Sebagai kultivator Radiant Stage lapisan kelima, seberapa hebatnya Anda sebagai seorang alkemis? Jika kamu dipercayakan dengan tugas yang begitu berat, lalu mengapa ayah memaksa sepupunya menjalani alkimia seminggu terakhir? Wajah Zuo Fan berkedut keras dan hampir meludahkan darah. Kakak, aku mohon padamu. Jangan pernah mencoba memihak siapapun lagi. Saya memiliki toleransi yang besar dan dapat menerimanya. Tetapi orang lain pasti akan marah sekarang. Kamu tidak membantuku di sini. Tapi yang lain, bukankah itu semua karena kalian berdua? Sang Guanqing tersipu dan memelototinya dengan cemberut. Bergaul dengan kalian berdua setiap hari. Pikiranku campur aduk dan bahkan tidak tahu apa yang aku katakan lagi. Kemarin, sepupunya gagal membuat pil kelas 8 dan ayah khawatir apakah dia akan lolos seleksi. Aku mencoba menenangkan sepupuku. Tapi dia salah mengartikan kata-kata baikku dan hampir saja menghancurkannya. Zuo Fan hampir tertawa terbahak-bahak. Sang Guanqing terperangah. Memutar tubuhnya karena malu. Apa yang kamu tertawakan? Ini semua salahmu karena mengajariku ini. Aku tidak mengajarimu apapun. Kamu adalah orang yang wajar dalam hal mengecilkan ukuran tubuh seseorang. Hahaha. Jangan tertawa. Pukulan ringan terus berdatangan. Dengan Sang Guanqing yang tampak putus asa. Klan Sangguan saya adalah salah satu yang berbudi luhur. Satu-satunya alasan aku menjadi seperti ini adalah karena aku menghabiskan terlalu banyak waktu di dekatmu. Ini semua salahmu. Tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan? Sepanjang waktu kamu hanya tahu bagaimana membalas dan mengejek. Menghancurkan putramu dan bahkan wanita sepertiku. Jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruhmu bertahan setiap hari? Tidak. Itu semua tergantung padamu. Keduanya berdebat di depan semua orang. Bersenang-senang tanpa memandang penontonnya. Hanya sepasang mata yang memperhatikan mereka dengan kebencian dan amarah. Itu tidak lain adalah Sang Guan Yulin. Agar tidak meragukan mereka, klan Sangguan merencanakan agar Sang Guan Yulin dan Zuo Fan bertindak seperti orang asing. Zuo Fan terdaftar di Flying Cloud City. Jadi tidak ada yang dia lakukan yang menarik perhatian. Sementara Sang Guan Yulin harus bersikap halus tentang hal itu sebelum mundur. Berpura-pura bahwa dia sama seperti orang lain. Tertarik dengan konvensi Pilking. Dengan cara ini, dengan satu telur di keranjang lain, kemungkinan kegagalan akan berkurang. Paling tidak, jika Sang Guan Yulin ketahuan, masih ada Zuo Fan yang aman. Sehingga rumah tangga Gu juga aman. Rencana klan Sangguan sangat cerdik. Hanya saja mereka mengabaikan suasana hati tuan muda ini. Menyaksikan keduanya bersenang-senang, Sang Guan Yulin hampir meledak. Dengan urat-urat muncul di tangannya. Oh, apakah saudaraku seorang alkemis? Seorang kultivator panggung harmoni jiwa juga. Sebuah suara yang paling tidak ramah terdengar. Dari orang yang sama yang menyelidiki orang lain sebelumnya. Menunjukkan senyuman palsunya. Alkimia kakak pasti luar biasa. Aku yakin di kelas 9. Bolehkah saya bertanya dari mana? Sang Guan Yulin meludah. Matikan. Apa katamu, saudaraku? Kemarahannya membuat kata-katanya agak tidak bisa dikenali. Dan orang baru itu bertanya lagi meskipun dia berada dalam bahaya. Menyipitkan mata, Sang Guan Yulin menunjukkan seringai jahat. Apakah kamu ingin mengenal tuanku? Dia adalah orang paling menakjubkan di area pusat yang diketahui semua orang. Tapi aku tidak bisa mengatakannya di sini. Ayo pergi ke tempat yang tenang dan aku akan memberitahumu.
Sangguan Yulin berjalan ke sudut dan pergi. Pria itu bersemangat saat dia mengikutinya. Tapi saat dia berbalik, mulutnya tertutup. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara membosankan yang tak ada habisnya saat pukulan menghujani si bodoh yang malang itu. 1 jam kemudian, Sangguan Yulin muncul dalam cahaya tampak segar dan tersenyum. Jauh lebih baik. Dia kembali berbaur. Dengan erangan samar datang dari belakang. Kenapa? Sebuah tangan berdarah terulur dari sudut. Sebelum merosot ke bawah dan perlahan merangkak keluar adalah seorang pria yang tidak dapat dikenali menuju cahaya. Dia mengumpat, "Apa-apaan ini? Kami baru saja berbicara. Mengapa kekerasan? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Aku tidak membunuh ayahmu atau mencuri istrimu." Hicks. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pria yang disapanya memang telah mengambil gadisnya? Hanya saja dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada pelakunya dan menjadikannya target karena kebetulan dia adalah orang yang salah di saat yang tepat. Sekarang adalah harinya bagi jiwa malang ini. Menyeka darah dari hidungnya. Dia mengertakkan gigi. "Terkutuklah. Tunggu sampai aku memberitahumu." Dengan suara berderit, gerbang istana terbuka dan penjaga panggung harmoni jiwa melangkah keluar dan menangkupkan tangannya untuk mengumumkan, "Alkemis, Tuan menyambut Anda." Dia berbalik dan memimpin jalan masuk. Kerumunan mengikuti dengan penuh semangat. Mata penuh harapan. Mereka merasa kejayaan sudah dekat. Bab 873, Agen yang Dirugikan. Perdana Menteri. "Tuan-tuan, orang itu adalah mata-mata klan Sangguan." Tidak diragukan lagi. Di aula yang mewah dan megah, 3 sosok duduk di depan. Di sebelah kiri, Perdana Menteri Baili Jingwei. Di tengah, Sangguan Feiyun. Dan di sebelah kanan, Raja Pedang Pembelah Naga dan Qing Sen. Ketiganya tampak tenang. Mata mereka tertunduk pada gumpalan darah di bawah. Pria itu terlihat seperti korban. Tangannya terus-menerus menyeka hidungnya yang berdarah sambil menceritakan, "Tuan, Anda harus percaya kepada saya. Dia pastinya adalah mata-mata klan Sangguan yang dikirim ke istana Flying Cloud." Meliriknya, Baili Jingwei tersenyum tipis. Apakah klan Sangguan pernah brutal? Apakah mereka begitu sombong hingga mengira mereka bisa lolos dengan melakukan sesuatu yang begitu mencolok? Ya, aku, misalnya, akan menutup-nutupi rumah orang lain. Hindari masalah seperti wabah dan jangan seenaknya memukuli orang. Dan Qing Sen menutupi cangkir tehnya dengan senyuman paling mengejek. Baili Jingwei tersenyum, menatap tajam ke arah korban. Nada suaranya sama sekali tidak ramah. "Coba ulangi. Katakan saja padaku lagi bahwa dia punya hubungan keluarga dengan klan Sangguan." Baiklah, matanya melotot kemana-mana saat dia tergagap. "Bang!" Baili Jingwei membanting meja. "Saya telah mengirim Anda ke sana untuk mencari informasi. Untuk menjadi poster depan pertama. Itu untuk mengumpulkan informasi agar tidak terlintas di kepalamu dan membalas dendam. Ya, agen yang menyamar harus berbaur seperti mata-mata." Sambil menghela nafas, dan Qing Sen mengejek, "Tapi menurutku karena para penjaga selalu sombong. Mereka kesulitan untuk tetap tidak diketahui." Hahaha. Korban tampak terluka mendengar ucapan itu dan buru-buru menjelaskan, "Tuan, Perdana Menteri, saya tidak menonjolkan diri. Lalu kenapa kamu ada di sini seperti ini?" "Bubur berdarah." Sangguan Feiyun menggonggong sambil menunjuk hidungnya. Mulut pria itu bergetar. "Kenapa aku dipukuli sampai babak belur? Aku hanya berbicara dengannya." Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Tidak ada kebetulan yang nyata di dunia ini. Semuanya punya alasan. Mengapa dari semua alkemis pendiam di gerbang kami, hanya Anda yang menonjol? Dan yang lainnya membuat Anda bernapas juga. Ini menunjukkan dia tidak mengetahui Anda sebagai agen. Terekspos pasti akan membuat Anda dibunuh oleh klan Sangguan. Namun hal ini tidak terjadi. Hanya mengalami beberapa memar. Sekarang Anda datang ke sini dan memberitahu kami bahwa dia berasal dari klan Sangguan. Hahaha. Kamu menganggap kami bodoh.
Anda pikir Flying Cloud Manor adalah halaman belakang rumah Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan? Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Pria itu panik dan menggigil ketakutan. Bailey Jingwei mengejek. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Apakah pria itu benar-benar dari klan Sengguan? Baiklah, jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya bergetar. Dan kata-kata menjadi sulit diucapkan. Setelah mengetahui semuanya, Bailey Jingwei mengabaikannya dan mengalihkan pandangan marah ke arah Sangguan Feiyun. Raja Pedang Feiyun, dia laki-lakimu. Saya hanya meminjamnya untuk sesuatu tetapi sekarang dia bahkan menolak bertanggung jawab atas kekacauannya sendiri. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun ada yang bertanya, apakah semua agen Tuan begitu keterlaluan dan menyalahgunakan status mereka? Saya hanya bisa bertanya-tanya. Apakah telinga Anda mampu mendengar kebenaran? Dapatkah Raja Pedang yang tidak mengetahui wilayah kekuasaannya sendiri dapat melindungi? Hahaha. Aku tidak akan mengatakannya. Saya hanya orang luar. Sementara di sini adalah dunia Raja Pedang Feiyun. Aku tidak seharusnya ikut campur. Oh. Konvensi Pilking akan segera dimulai. Saya akan berperan sebagai tuan rumah menggantikan tuan. Hahaha. Bailey Jingwei melambaikan tangannya dan pergi bersama para pengawalnya. Meninggalkan Dan Xingchen yang acuh tak acuh. Agen yang menggigil dan berdarah. Dan Sangguan Feiyun yang marah. Buku-buku jarinya retak saat Sangguan Feiyun mengepalkan tinjunya. Menatap kekacauan yang menggeliat di bawah. Jawab pertanyaannya. Apakah dia bagian dari klan Sangguan? Atau apakah Anda hanya mencoba membalas pemukulannya? Ya Tuan. Dia mencurigakan. Bang. Agen itu meringkuk, mengoceh. Dan Sangguan Feiyun menjentikkan tangannya. Kekacauan berdarah sekarang berubah menjadi kabut berdarah. Dengan jiwa hancur juga. Alis Sangguan Feiyun bergetar. Giginya terkatup. Orang-orang bodoh yang sombong ini berkeliaran di jalanan setiap hari. Tapi paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah tidak membuatku malu di depan Bailey Jingwei. Saudara Feiyun, santai saja. Bailey Jingwei adalah Perdana Menteri. Dan tidak mudah untuk membodohinya. Dan Xingchen menepuk pundaknya. Kesal. Sangguan Feiyun menjentikkan tangannya dan meludah. Siapa yang membodohi siapa di sini? Ini semua kesalahan orang-orang bodoh ini karena tidak memainkan peran mereka. Hei. Itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Sangguan Feiyun bereaksi. Menatap tajam ke arah Dan Xingchen. Maksudmu, orang-orang ini membodohiku sampai sekarang. Baru ketahuan sekarang Bailey Jingwei datang. Dan Xingchen berseri-seri dan melambaikan tangannya. Ini jelas bukan baru terjadi kemarin. Karena hari ini mereka menggunakan nama Anda untuk membalas dendam. Itu menunjukkan bahwa Anda menangani mereka dengan buruk. Faktanya, Bailey Jingwei menjatuhkanmu tepat pada saat yang tepat untuk. Terserah. Lagi pula itu bukan urusanku. Hahaha. Ngomong-ngomong, kudengar kamu punya cukup banyak koleksi anggur di gudang bawah tanah. Semoga Anda tidak keberatan. Hahaha. Dan Xingchen melambaikan tangannya pada tatapan gelap Sangguan Feiyun. Menyelinap pergi sambil meninggalkan komentar sinis yang menusuk telinga tuan rumah. Sangguan Feiyun menggertakkan giginya. Demi Tuhan, para bajingan ini membodohiku. Bahkan Dan Xingchen berani mengejekku sekarang. Aku pasti akan membersihkan istana setelah semua ini selesai dengan. Mata Sangguan Feiyun berbinar. Namun semua orang tidak mengerti bahwa agen ini adalah agen yang dirugikan. Dia benar-benar menemukan mata-mata klan Sangguan. Meskipun secara kebetulan, dengan menjadi karung tinju pihak lain. Namun penderitaannya tidak membuahkan hasil. Dan lagi, dia melakukannya karena alasan egoisnya juga. Pada akhirnya, faktanya tetap ada. Surga memberinya jalan pintas menuju sukses. Meski brutal, atasannya terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Tidak percaya sepatah kata pun. Manusia melamar. Tuhan yang menentukan. Sebuah pepatah kini menjadi kenyataan lebih dari sebelumnya. Keberuntungan tidak boleh diabaikan. Sementara itu,
Di taman belakang kediaman Flying Cloud, kerumunan orang berkumpul di sekitar panggung batu. Sekilas melihat hampir 1000 kepala. Dibawa ke sini namun tidak diberitahu apapun dalam perjalanan. Orang-orang membentuk kelompok-kelompok kecil, berbicara satu sama lain dan mencari-cari kesalahan satu sama lain. Hei, lihat di sana. Itu adalah tetua klan Sui. Sui Dingxian. Kudengar alkemis kelas 9 yang langkah hampir mencapai kelas 10. Itu dia. Dia telah menempati posisi 20 teratas dalam kompetisi Pilking terakhir yang diadakan di ibu kota kekaisaran. Datang ke sini. Dia pasti akan menjadi yang teratas. Tidak jika kamu mempertimbangkannya. Seseorang terkejut mengenali kandidat dari kompetisi lain sementara yang lain menggelengkan kepalanya dengan jijik. Menunjuk pada seorang lelaki tua berkulit putih. Itu adalah Divine Pil Meng Feitian. Dalam 10 besar kompetisi Pilking terakhir, saya pikir 10 besar akan diberi jabatan di ibu kota kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Mencuri roti kita. Siapa yang tahu? Orang-orang tua ini semuanya aneh. Siapa yang tahu kegilaan apa yang ada di kepala mereka? Mereka mendapatkan ketenaran mereka terakhir kali dan sekarang mereka datang ke sini untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Pria itu juga tampak bingung. Yang lain merasa hati mereka tenggelam. Karena tidak tahu berapa banyak tempat yang tersedia untuk ibu kota kekaisaran. Mereka takut dengan persaingan yang begitu ketat. Mereka tidak akan lolos. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengejek orang lain dan membuat diri mereka sendiri merasa senang. Kedua kandidat unggulan itu akhirnya saling bertabrakan dan saling memandang dengan mata menyala-nyala. Sue tua, kamu di sini juga. Raja Pedang Feiyun mengendalikan bagian ini. Klan Sue saya adalah yang terbaik dalam alkimia sejauh ribuan mil. Jika saya tidak hadir, menyebutnya sebagai konvensi Pilking adalah sebuah pernyataan yang berlebihan. Hahaha, mulutmu sungguh luar biasa. Dalam kompetisi terakhir di ibu kota kekaisaran, kamu menempatkan 5 tempat di belakangku. Namun sekarang kamu pamer di depan wajahku. Sue Dingxian, kamu tidak punya rasa malu. Hahaha, Meng Feitian tampak puas. Bibir Sue Dingxian bergerak-gerak karena marah. Meng Feitian, waktu mengubah segalanya. Apalagi kompetisi terakhirnya terjadi 1 dekade lalu. Kita akan segera melihat keterampilan siapa yang terbaik. Hahaha. Kalau begitu aku hanya bisa menurutimu dan membuatmu merasakan pahitnya kekalahan sekali lagi. Meng Feitian tertawa. Bab 874 Eliminasi. Sue Dingxian marah. Tangannya gemetar. Wajahnya merah padam. Baili Jingwei baru saja tiba untuk melihat Meng Feitian yang kecil dan memegangi kepalanya. Bukankah dia seharusnya memiliki jabatan di Departemen Alkimia Keluarga Kekaisaran? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Perdana Menteri. Setelah mendengar Kerajaan Bintang Pedang memilih alkemis dari segala penjuru, Tuan Meng mengundurkan diri dari jabatannya di ibu kota kekaisaran dan bergabung. Dia bilang dia ingin memulai dari awal lagi. Seorang penjaga terkekeh. Sambil menghela nafas, Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Kakek tua nakal ini hanyalah orang aneh. Dia baik-baik saja di ibu kota kekaisaran. Jadi kenapa dia berhenti dari semuanya hanya untuk kembali mengulanginya lagi? Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di otaknya. Baili Jingwei melihat sekeliling dan berjalan ke arah Meng Feitian dengan tangan ditangkupkan. Meng tua, sudah lama tidak bertemu. Ada orang lain yang mengenalku. Kamu tidak akan terlalu dekat denganku. Nak. Meng Feitian mengerutkan kening. Tetapi saat dia berbalik, dia menggigil. Tuan Baili. Memberi isyarat untuk tetap diam. Baili Jingwei tertawa. Bersandar padanya. Meng tua. Terakhir kali kita bertemu di ibu kota kekaisaran. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Terima kasih Perdana. Tuan muda atas perhatiannya. Aku melakukannya dengan sangat baik. Hahaha. Menyeka alisnya. Senyum Meng Feitian menjadi tegang. Sue Dingxian memberinya tatapan lucu. Ada apa dengan Meng Feitian yang biasanya terlihat sangat ketakutan tiba-tiba?
Lihatlah pemuda ini dan dia membuatnya gemetar. Dia mengamati Baili Jingwei dengan mata bingung. Meng tua, kudengar kamu melakukannya dengan baik di ibu kota kekaisaran. Mengapa pergi dan datang ke sini? Bukankah kamu mendapatkan tempatmu di keluarga kekaisaran? Mata Baili Jingwei berkilat saat dia menepuk bahu Meng Feitian. Menanyainya. Dengan gemetar. Meng Feitian terdiam. Hehehe. Jujur saja. Sejak putra mahkota mengalami insiden, dia diisolasi dan tidak ada alkemis di keluarga kekaisaran yang diizinkan untuk memeriksanya. Kami bingung. Ketika kami mendengar alkemis dipilih di seluruh kekaisaran, kami pikir kami tidak memadai. Jadi saya dengan keras kepala mengundurkan diri untuk datang ke sini dan membuktikan sekali lagi nilai saya dan tidak membiarkan orang lain melewati saya. Ah, benarkah? Baili Jingwei mengangkat alis mengejek. Mengapa harus pergi ke tempat Raja Pedang Feiyun? Dari 9 domain, Anda tidak seharusnya berada di sini. Wajah Meng Feitian bergerak-gerak. Tetap diam. Sue Dingxian melangkah mendekat, menjelaskan. Tuan muda, orang bodoh ini ingin bersaing dengan saya. Dia dan saya belajar di bawah bimbingan master yang sama. Selalu berkompetisi, selalu unggul. Namun dalam kompetisi terakhir di ibu kota kekaisaran, dia mendapat 5 tempat di depanku. Masuk ke dalam keluarga kekaisaran sementara aku gagal. Meski menyesal, saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Sekali lagi, peristiwa langka ini muncul dengan sendirinya dan saya ikut serta dengan harapan besar. Namun siapa sangka pemandangan buruk ini akan muncul dan merusak segalanya. Namun dia akan sangat kecewa jika menurutnya hal ini akan terulang kembali seperti yang terjadi sebelumnya. Seolah-olah kemenangan ini akan menjadi milikku lagi. Meng Feitian kesal. Hidungnya melebar. Baili Jingwei memahami intinya. Dua rival menguji keberanian mereka. Faktanya tetap. Pengunduran diri Meng dari ibu kota kekaisaran menunjukkan betapa dia peduli pada saingannya. Baili Jingwei menepuk bahu Sue Dingxian untuk memberi semangat. Oh, saudara lelaki Meng tua. Dan hanya berjarak 5 tingkat darinya dalam bidang alkimia. Senior pastilah seorang Grandmaster sejati. Sayang sekali kompetisi terakhir berakhir seperti itu. Namun kali ini akan berbeda. Saya harap Anda berdua akan berusaha keras untuk kekaisaran. Hanya itu yang kuinginkan. Hahaha. Baili Jingwei pergi sambil tersenyum. Sue Dingxian memandang Meng Feitian dengan pandangan skeptis. Orang tua, siapa sebenarnya pemuda itu? Apa maksudmu siapa? Anda akan mengetahuinya begitu Anda memasuki ibu kota kekaisaran. Meng Feitian menatapnya dan berkata, karena orang yang begitu hebat tidak ingin mengungkapkan dirinya. Saya hanya bisa menurutinya. Dan kamu pun juga harus demikian. Wajah Sue Dingxian menunduk dan mengejek. Apa hebatnya? Lihatlah dirimu. Mengetahui semua rahasia kekaisaran. Tapi bukankah itu hanya menjadi seorang alkemis kerajaan? Jika kamu kalah dariku kali ini, tempat itu akan menjadi milikku. Hehehe. Saat babi terbang, Meng Feitian mengejek. Baili Jingwei berjalan di depan orang banyak. Dengan penjaga berkumpul dari sekitar untuk melindunginya. Keributan itu berhenti saat itu juga. Dengan semua mata tertuju pada pemuda itu, Zuo Fan juga memperhatikannya. Matanya bergetar. Dia merasa anehnya familiar. Melangkah ke atas panggung. Baili Jingwei melambaikan tangannya agar mereka duduk. Alkemis datang ke sini dari setiap sudut area pusat. Saya berterima kasih atas pengabdian Anda kepada Yang Mulia. Keinginan Anda untuk membantu putra mahkota pada saat dibutuhkan. Dan upaya untuk kekaisaran. Aku akan memimpin pemilihan alkemis di Istana Flying Cloud. Orang-orang mulai berbisik. Tampak bingung. Siapa anak ini? Bukankah konvensi Pilking penting? Bukankah seharusnya ada seseorang yang lebih terkenal yang memimpinnya? Kenapa anak ini ada di sini? Bagaimana dengan Raja Pedang Feiyun? Baili Jingwei dengan mudah membaca pikiran mereka. Konvensi Pilking memiliki 3 putaran untuk memilih 10 alkemis terbaik untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dan menyembuhkan Yang Mulia.
Babak penyisihan dan babak kedua akan saya awasi. Sedangkan babak terakhir akan dipimpin langsung oleh Raja Pedang. Seorang pria yang terkenal sebagai Raja Pedang hanya akan bertemu dengan mereka yang layak pada masanya. Hal itu membuat penonton heboh. Ini bukan hanya tentang konvensi Pilking di sini, tapi tentang nilainya. Jika mereka tidak bisa mencapai babak terakhir, mereka akan dianggap bukan apa-apa. Tidak layak untuk diperhatikan Raja Pedang. Banyak kandidat yang ambisius menyalakan api di bawah mereka. Bailey Jingwei menyetujuinya. Dengan melakukan semuanya, itu akan memaksa mata-mata klan Sangguan untuk menonjol. Mata Bailey Jingwei bersinar saat dia tersenyum. Dia melambai dan 1000 penjaga membawa nampan untuk para alkemis. Dengan cincin penyimpanan sederhana di atasnya. Apa? Begitu banyak bahan berharga, harta langka, dan bahkan bahan untuk pil kelas 10. Orang-orang mengamati cincin itu dan berteriak. Kerumunan sekali lagi bergemuruh dalam kegembiraan. Banyak alkemis di sini yang sangat miskin. Akan menjadi keajaiban jika mereka mendapatkan bahan kelas 10. Apalagi pilnya. Mereka harus menyentuh bahan-bahan berharga dalam konvensi Pilking ini. Hidup mereka lengkap. Bailey Jingwei memperhatikan mereka sambil tersenyum. Menunjuk para alkemis kepada pengawalnya. Usir mereka. Ya Pak. Para penjaga bergerak dengan sengaja. Mengangkat para alkemis seperti ayam dan menyeret mereka keluar istana. Orang-orang menjadi marah. Apa yang terjadi? Mengapa kamu mengusir kami? Kamu telah tersingkir. Bailey Jingwei tersenyum. Orang-orang itu mengeluh. Mengapa? Kami bahkan belum mulai menyempurnakannya. Jadi mengapa mengusir kami? Alkimia membutuhkan pikiran yang tenang. Jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kegembiraanmu saat melihat bahan-bahan kelas 10, itu hanya menunjukkan bahwa kamu bukan alkemis hebat. Bailey Jingwei meremehkan. Orang-orang yang diusir secara alami menjawab dengan marah. Persetan, kami hanyalah alkemis miskin. Tidak seperti Anda yang dipekerjakan oleh Tuan. Siapa yang tidak senang melihat bahan-bahan hebat seperti itu? Aku tidak akan menerima peraturanmu. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya. Kerumunan itu berbisik. Konvensi Pilking ternyata lebih keras dari yang mereka sadari. Bahkan melibatkan kegembiraan seorang alkemis. Wow, ini pertama kalinya aku mengikuti kompetisi yang begitu menegangkan. Sang Guanqing mendecakkan bibirnya. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Tapi melihat kembali Bailey Jingwei di atas panggung, dia menjadi muram. Ini mungkin terlihat seperti di luar persyaratan seorang alkemis. Tapi apa yang dilakukan Bailey Jingwei adalah melenyapkan orang-orang yang kecil kemungkinannya menjadi mata-mata klan Sangguan. Klan Sangguan adalah klan terbaik di wilayah timur. Tidak mungkin mereka akan menutup mata di depan bahan-bahan kelas 10 yang sedikit. Jadi meskipun tampaknya memilih alkemis, itu lebih untuk menyaring mata-mata klan Sangguan. Saya baru tahu konvensi Pilking adalah jebakan. Sekarang aku tahu kenapa aku menganggapnya familiar. Dia seperti Zhuge Changfeng. Sambil tersenyum miring, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Anak itu baik-baik saja. Babak 875, babak penyisihan. Dari lebih dari 1000 kandidat, hanya sepertiga yang tersisa. Yang sebagian besar sudah berpengalaman dalam penipuan. Sedangkan sisanya, mereka saling memandang dengan bingung. Menggerutu pada diri mereka sendiri. Babak penyisihan macam apa ini? Mata Bailey Jingwei berbinar. Sekarang setelah tambahannya sudah habis, kita bisa memulai babak penyisihan. Semua orang merasa kedinginan, karena tidak lagi mengabaikan pemuda ini. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pemilihan alkemis akan begitu kejam. Itu bahkan belum dimulai dan hanya tersisa sepertiga. Tujuan dari babak ini adalah untuk menyempurnakan pil kelas 7. Melihat mereka begitu tegang, Bailey Jingwei menyeringai lucu. Kamu sudah menerima bahannya. Sekarang sempurnakan. Semua orang terkejut. Salah satunya memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Pak. Hanya itu yang harus kita lakukan di babak penyisihan. Menyempurnakan pil kelas 7. Bagaimana dengan kecepatan?
kualitas, atau fitur? Orang-orang menunggu jawaban Bailey Jingwei. Dengan betapa kerasnya seleksi alkemis dimulai, babak penyisihan harus lebih kejam lagi. Setidaknya satu syarat tambahan. Tidak mungkin sesederhana pil kelas 7. Tidak ada target tersembunyi. Yang harus kamu lakukan hanyalah membuat pil kelas 7. Bailey Jingwei tersenyum lebar. Para kandidat masih skeptis. Apakah sesederhana itu? Kebanyakan dari kita di sini bisa melakukannya. Penonton merasa gelisah karena ragu-ragu. Mengingat apa yang mereka kejar pada akhirnya. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat mulai. Bailey Jingwei melihat mereka dengan tatapan bodoh dan mendesak mereka. Dia lebih baik tidak mengatakan apa-apa karena sekarang mata semua orang bersinar. Setelah mengetahui tujuan dari tes tersebut, kecepatan, semua sekarang tersenyum penuh pengertian. Mereka mendengarnya dengan keras dan jelas. Cepatlah mulai. Para kandidat menyalakan api mereka dan mulai menyempurnakannya dengan seringai puas. Saya sangat pintar. Mengetahui kondisi Pak begitu cepat. Hahaha. Namun saat semua orang berlomba untuk mencapai garis finish, masalah pun muncul. Apinya berbeda-beda. Ada yang api roh surga dan bumi. Ada pula api binatang buas. Dan bahkan api Yuan Qi yang paling miskin. Nyala api paling dasar, yaitu Yuan Qi, merasakan tekanan dari dua jenis lainnya. Sedemikian rupa sehingga sulit untuk menyala. Terkutuklah. Ini adalah ketakutan terburuk yang dimiliki alkemis manapun dalam kompetisi, yaitu membuat apimu padam. Bagaimana saya bisa memperbaikinya jika tidak terbakar? Mereka harus menunggu sampai yang lain selesai. Namun kecepatan menjadi inti dalam babak ini. Boom! Selagi yang lain menyelesaikan lomba, aku hanya berlari di tempat. Hal itu membuat kelompok alkemis rata-rata dengan api paling sederhana menjadi panik dalam hitungan detik. Mereka melihat sekeliling dengan wajah tegang saat yang lain memamerkan api dunia lain yang berharga dan rasa jijik yang jelas di mata mereka. Sang Huan Yulin sekarang mengeluarkan api biru samarnya, melepaskan aura perkasanya, yaitu api roh surga dan bumi yang langka. Itu adalah apa yang telah dipersiapkan oleh ketiga yang mulia khususnya untuk konvensi Pilking ini. Dengan nyala api yang menakjubkan ini, ditambah dengan kultivasinya yang tinggi dan minggu neraka, dia hampir tidak bisa membuat pil kelas 8. Sambil nyengir, Sang Huan Yulin melirik api roh langit dan bumi yang berharga, lalu memandang ke arah Zuo Fan dengan jijik. Dia menganggap Zuo Fan hanyalah seorang Radiant Stage lapisan kelima yang bukan siapa-siapa, yang diusir dari tanah kelahirannya. Apa yang mungkin dia maksudkan? Api Yuan Qi memuncak. Dengan begitu banyak kandidat yang menjanjikan dalam konvensi Pilking, nyala api Yuan Qi seperti serangga, diinjak-injak oleh yang lain. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Si Pang itu pasti sedang panik saat ini. Menangisi ibunya. Sang Huan Yulin menikmati khayalannya tentang kesulitan Zuo Fan. Tapi kemudian matanya berkaca-kaca karena terkejut. Dia bukan satu-satunya. Karena banyak orang di sekitar Zuo Fan yang tercengang. Gelombang api merah, setinggi 10 meter, membara sepanas matahari. Zuo Fan memandangi kobaran api yang menjulang tinggi dengan tatapan datar. Sementara orang-orang di sekelilingnya dikejutkan, tidak mampu mengatasi keterkejutan mereka. Bahkan lebih dari itu, Sang Guanxing berkata, "Gegu, nyala apimu, api Yuan Qi. Kenapa?" Meliriknya. Zuo Fan berbicara dengan malas, meninggalkan wajahnya yang kusam dan yang lainnya dengan wajah berkedut. Apakah kamu bercanda di sini? Sang Guanxing tersentak. Aku tahu itu. Tapi kenapa dia satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh banyak api binatang dan api roh langit dan bumi? Semua orang menajamkan telinga untuk menangkap setiap kata. Zuo Fan melihat sekeliling lalu berkata, "Saya memiliki kendali yang lebih baik. Saya yakin Anda tahu bahwa pengendalian api sangat penting bagi seorang alkemis." Bang! Ada sesuatu yang terus berjatuhan di latar belakang. Sementara Sang Guanxing hanya terhuyung-huyung dan berkata dengan tak percaya, "Alkemis mana yang tidak punya kendali?
Tapi lihat nyala api Yuan Qi mereka. Bahkan belum padam. Jadi bagaimana bisa milikmu begitu hidup? Para kandidat terlihat penuh harapan. Ingin mengetahui rahasianya. Sebagai alkemis, mereka semua ingin meningkatkan keterampilan mereka. Ini berbeda. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Memasang ekspresi paling serius yang dia tunjukkan saat dia menggerakkan mulutnya dan menjalin kegilaan. Api memiliki roh. Sehingga api tingkat tinggi akan menekan api yang lebih rendah. Tapi manusia juga mempunyai roh. Hanya saja karakternya berbeda dengan nyala api dan tidak terpengaruh oleh api tingkat tinggi. Disinilah letak masalahnya. Jika roh api bergabung dengan manusia, apakah roh itu masih bisa ditekan? Orang-orang ternganga kaget. Mereka belum pernah mendengar teori ini seumur hidup mereka. Bukankah api adalah api dan manusia adalah manusia? Bagaimana mereka bisa bergabung? Zuo Fan tersenyum. Disinilah kendalimu kurang. Jika api adalah api dan manusia adalah manusia, bagaimana kendali Anda bisa unggul? Aku berbeda. Aku mencapai tahap di mana aku menyatu dengan nyala api. Ini adalah perpanjangan dari diri saya. Pergi ke tempat yang saya inginkan dengan sebuah pikiran. Saya takut tidak ada nyala api tingkat tinggi dan nyala Yuan Qi saya tidak ada hubungannya. Ini adalah puncak pengendalian api. Oh, begitu. Kakak benar-benar jenius. Saya kagum dengan kemampuan Anda dalam mengendalikan. Kakak hanya berada di tahap radiant. Tapi kemampuanmu sungguh luar biasa. Kakak pasti sangat fokus pada alkimia sehingga kamu pergi berkultivasi. Atau Anda akan berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi. Penuh dengan kekuatan. Saya sangat mengagumi ketekunan saudara laki-laki dalam alkimia. Ya. Kami pikir kami cukup tahu tentang alkimia dan datang ke konvensi Pilking. Sekarang kita menyaksikan keterampilan saudara yang luar biasa. Sayang sekali jika gagal karena rendahnya kultivasi Anda. Tapi dari fokus kakak yang tekun, kami yakin kakak suatu saat akan melambung tinggi. Namamu akan dikenal seluruhnya. Dengar, dengar. Hahaha. Tepuk tangan bergema dari seluruh Zuo Fan. Sang Guanqing sedang menatapnya dengan mata cerah dan senyum lebar. Hanya Sang Guan Yulin yang marah. Dia tidak pernah mengira Zuo Fan begitu terampil. Membuat nyala api Yuan Qi mencapai ketinggian seperti itu. Itu adalah keajaiban dari seorang yang benar-benar tidak diunggulkan dalam membuat orang lain terlihat tidak mampu. Bahkan dia harus mengakui bahwa kendali Zuo Fan berada di luar dunia ini. Menghancurkan realitas para ahli. Sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang disebut kendali mewah Zuo Fan tidak ada sejak awal. Itu adalah tipuan. Nyala api Yuan Qi-nya berdiri lebih tinggi daripada yang lain karena 3 nyala api besar yang dimilikinya. Kontrol tidak ada hubungannya dengan itu. Api kekacauan, api emas yang memusnahkan, dan api petir yang menakutkan. Ketiganya seperti kaisar, bertempat di satu tubuh. Meskipun ia hanya mengeluarkan api Yuan Qi, namun hal itu didukung oleh aura 3 kaisar. Jadi bagaimana api binatang dan api roh langit dan bumi bisa begitu buta hingga tidak tunduk di hadapan kekuatan sejati? Itu mirip dengan seorang gadis berusia 4 tahun yang sedang menghisap permen lollipopnya sambil mondar-mandir tanpa sadar melalui ghetto. Di bawah pandangan serakah semua orang di sekitarnya. Tapi jika dilihat lebih dekat di belakang gadis kecil itu, mereka akan menemukan jutaan tentara yang kuat. Siapa yang cukup bodoh untuk menyentuhnya saat ini? Gadis kecil dan lemah ini adalah api Yuan Qi milik Zuo Fan. Sementara pasukannya adalah 3 api besar. Menggeram pada yang lain untuk menjauh. Preman bisa menakuti anak-anak. Tapi menakuti tentara di belakang mereka. Itu tidak-tidak. Meskipun ini adalah satu rahasia yang hanya diketahui oleh Zuo Fan. Sementara yang lain sepenuhnya tertipu oleh kedok kontrol palsunya. Dengan cara ini Zuo Fan tidak perlu menggunakan api biru dan menakuti semua api lainnya. Ketika Kaisar datang, jalannya telah diaspal. Dan itu akan menunjukkan terlalu banyak hal yang disukainya. Bersambung.